Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah cerita tentang Nabi Musa dan seorang pengembala. Mari simak video berikut ini. Al-Kisah. Hiduplah seorang pengembala yang berjiwa bebas dan tidak memiliki uang. Akan tetapi, dia memiliki hati yang bersih dan tulus, jiwa yang bergetar karena cinta kepada Tuhannya. Sepanjang hari, ia menjelajahi padang rumput, dataran dan tanah lapang sambil bernyanyi dan bersyair kepada Tuhannya. Suatu hari, Nabi Musa melewati sebuah padang rumput. Dalam perjalanannya menuju kota, Nabi Musa melihat seorang pengembala yang duduk di samping gembalanya dan menatapkan wajahnya ke atas langit sambil menyeru Tuhan, "Wahai Tuhan, di manakah dirimu? Agar bisa aku jahitkan pakaianmu, aku siapkan tempat tidurmu, dan aku rapikan rambutmu." Lalu Nabi Musa menghampiri gembala tersebut dan bertanya, "Siapakah yang kamu ajak untuk bicara?" Kemudian si pengembala menjawab, "Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menguasai siang dan malam, langit dan bumi." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa geram dan marah kepada pengembala itu. "Berani-beraninya kamu berbicara kepada Tuhan seperti itu. Kamu sudah menghujatnya. Sumpal mulutmu jika kamu tidak bisa mengendalikan lidahmu, agar tidak ada seorang pun yang mendengar ucapanmu yang menghina itu dan meracuni udara ini. Jangan berbicara seperti itu lagi. Nanti Tuhan akan mengutuk seluruh manusia karena dosamu." Sang pengembala yang bangkit begitu mengetahui kehadiran sang Nabi, dengan berurai air mata, dia mendengarkan ucapan Nabi Musa, "Apakah Tuhan itu manusia, sehingga kamu berani berkata begitu kepada Tuhan? Kamu bukan saja merendahkan dirimu sendiri, tetapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Kamu tak lain adalah penentang agama dan musuh Tuhan. Pergi dan mohonlah ampun kepadanya jika kamu masih sadar dan waras." Sang pengembala yang lugu dan sederhana sama sekali tidak mengerti bahwa ucapannya kepada Tuhan sungguh kasar dan kurang ajar. Ia juga tidak paham mengapa Nabi menyebutnya sebagai musuh. Namun, ia tahu bahwa seorang Nabi utusan Tuhan pastilah lebih tahu ketimbang orang lain. Hampir tak sanggup menahan tangisnya, dia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi utusan Tuhan, dirimu telah membakar jiwaku. Mulai sekarang, aku diam dan tutup mulut." Dengan menarik nafas dalam-dalam, ia pergi meninggalkan hewan-hewan gembalanya dan berjalan menuju padang pasir. Merasa bangga karena telah meluruskan jiwa yang sesat, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya ke kota. Disitulah Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, mengapa kamu mengusik hamba setiaku dan mengapa kamu memisahkan pecinta dari sang kekasihnya? Aku mengutusmu untuk mempersatukan manusia, bukan untuk mencerai-beraikannya." Nabi Musa mendengarkan kata-kata Tuhan dengan penuh takzim. Lalu Tuhan melanjutkan firman-Nya, "Aku tidak menciptakan dunia ini untuk mengambil manfaat darinya. Seluruh ciptaanku hanyalah untuk kepentingan makhluk yang telah aku ciptakan. Ingatlah bahwa dalam cinta, kata-kata hanya kulit luar dan tidak berarti sama sekali. Aku tidak memperhatikan keindahan kata-kata, tetapi aku hanya memperhatikan bagaimana hatinya. Dengan begitu, aku mengetahui ketulusan makhluk-makhlukku, sekalipun kata-katanya mungkin tidak bagus, sebab mereka yang terbakar oleh cinta sesungguhnya telah membakar kata-kata mereka sendiri, karena kata-kata terlalu miskin untuk mengungkapkan rasa cinta. Mereka yang terikat oleh kesopan santunan sama sekali tidak sama dengan mereka yang terikat dengan cinta. Begitulah Tuhan mengajarkan segenap rahasia cinta kepada Nabi Musa. Kini beliau sadar akan kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya.
Beliau bergegas mencari sang pengembala itu dan meminta maaf kepadanya. Selama berhari-hari Nabi Musa mengarungi padang rumput dan gurun Sahara. Beliau bertanya kepada orang-orang, apakah mereka pernah melihat sang pengembala? Setiap orang yang ditanya menunjukkan arah yang berbeda. Hampir putus asa mencari. Akhirnya Nabi Musa menemukan sang pengembala yang duduk di dekat sebuah mata air dengan pakaian compang-camping dan usang. Dia sedang duduk merenung dalam-dalam dan tidak melihat kedatangan Nabi Musa yang sudah lama menunggunya. Akhirnya sang pengembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. "Aku punya pesan penting untukmu," kata Nabi Musa. "Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak perlu ada sopan santun atau tata krama bagimu untuk berbicara dengan Tuhan. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara yang kamu sukai, dengan kata-kata pilihanmu sendiri. Sebab apa yang aku dengar sebagai penghujatan, sesungguhnya akidah dan cintalah yang menyelamatkan dunia." Sang pengembala itu menjawab dengan santai, "Aku telah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku ini diwarnai oleh kehadirannya. Aku tak bisa menjelaskan keadaan yang kualami kepadamu, wahai Nabi Musa. Aku juga tak bisa menggambarkannya kepada orang lain." Kemudian pengembala itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Musa melihat sosok pengembala yang pergi meninggalkannya hingga beliau tidak lagi melihatnya. Kemudian beliau menempuh jalan menuju kota terdekat sambil merasa terkagum-kagum oleh pelajaran yang diterima dari seorang hamba yang sederhana, lugu dan tak berpendidikan. Oleh karena itu, sang pecinta selalu merindukan kekasihnya. Dia akan memperjuangkan siang dan malam untuk mendekatkan dirinya kepada sang kekasih. Maka jangan pernah kita melihat rendah terhadap orang yang kurang daripada diri kita. Mungkin saja di tengah malam dalam gelap gulita dia selalu bermunajat kepada Tuhan sang kekasihnya. Karena tidak ada kata yang indah selain kata cinta yang dapat mewakili seluruh kata-kata yang indah. Maka jangan pernah salah kita dalam mencintai, karena cinta adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Akan tetapi cinta akan menjadi malapetaka bila manusia salah dalam mempergunakan cintanya.